Oke, jadi di sini kami akan menjelaskan mengenai data warehouse. Data warehouse ini adalah salah satu materi dari mata kuliah basis data lanjut. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Di sini ada Akmal Gibran, kemudian ada Siti Nasriani, kemudian saya sendiri, Noval Widya, dan juga Abdul. Itu pengertian bisa dijelaskan oleh teman saya. Pengertian dari data warehouse sendiri adalah suatu tipe dari sistem manajemen data yang dirancang untuk mendukung aktivitas analisis dan pengambilan keputusan. Data warehouse menampung data-data yang berkaitan dengan bisnis dalam jumlah yang masif. Mengenai fungsi utama dari data warehouse sendiri adalah untuk menampung dan mengolah data yang berkaitan dengan suatu bisnis. Dan seiring waktu berjalan, maka record data akan semakin masif karena mencakup data-data yang terdapat di masa lalu dan akan menciptakan suatu source of truth atau sumber kebenaran yang canggih untuk perusahaan tersebut, terutama untuk hal pengambilan keputusan. Untuk selanjutnya sendiri akan dilanjutkan oleh kawan saya. Kemudian fungsi data warehouse diambil menurut Kimball dan Costa tahun 2004. Yang pertama yaitu pembuatan laporan, yang dimana proses pembuatan laporan merupakan salah satu kegunaan data warehouse yang paling umum dilakukan. Kemudian yang kedua ada OLAP, yaitu dengan adanya data warehouse, semua informasi baik detail maupun hasil summary yang dibutuhkan dalam proses analisa mudah didapat. Kemudian yang ketiga ada data mining, yang merupakan proses untuk menggali pengetahuan dan informasi baru. Selanjutnya, manfaat data warehouse, yang dimana menurut Sharma dan Jain tahun 2013. Yang pertama ada return on investment, yang merupakan peningkatan atau penurunan jumlah uang yang diinvestasikan. Yang kedua, incessant business decisions, yang dimana keputusan dari organisasi bergantung pada kemasan data yang tersimpan dalam data warehouse. Terus yang ketiga, timely access to data, yang dimana data organisasi yang tersimpan di beberapa lokasi membuat pemrosesan atau penarikan informasi menjadi suatu tugas yang tidak mudah. Namun dengan pemanfaatan data warehouse, data diintegrasikan di tempat yang terpadu atau terpusat. Kemudian yang keempat ada consistency of data, yaitu dengan pemanfaatan data warehouse, keseluruhan data organisasi akan disimpan dalam bentuk format yang standar dan di lokasi yang terpusat. Yang kelima ada sistem performance, yang keenam increase ICT staff productivity. Terus yang ketujuh ada increase customer satisfaction. Berikutnya ada data warehouse saves time. Kemudian data warehouse sense data quality and consistency. Kemudian data warehouse profits historical intelligence. Selanjutnya kelebihan data warehouse. Kelebihan data warehouse yaitu yang pertama data terorganisir dengan baik untuk query analysis. Berikutnya perbedaan struktur data yang banyak macamnya. Kemudian memiliki aturan transformasi. Selanjutnya, masalah keamanan dan kinerja dapat dipecahkan. Kemudian memiliki model data yang banyak macamnya. Proses transformasi atau perpindahan dapat dimonitoring. Kemudian informasi yang disimpan dalam data warehouse. Data warehouse tidak memperlambat kerja operasional transaksi dan dapat menyediakan laporan yang bermacam-macam. Kemudian kekurangannya yaitu data warehouse bukan merupakan lingkungan yang cocok untuk data yang tidak terstruktur. Data perlu diekstrak, diubah, dan di-load ke data warehouse sehingga membutuhkan tengah waktu untuk memindahkannya. Semakin lama dipelihara, semakin besar biaya untuk merawat sebuah data warehouse. Kemudian yang terakhir, data warehouse dapat menjadi ketinggalan dari data terbaru yang relatif cepat. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Itu arsitektur data warehouse. Arsitektur adalah kumpulan atau struktur yang memberikan kerangka untuk keseluruhan rancangan suatu sistem atau produk. Sedangkan pengertian arsitektur data adalah menyediakan kerangka dengan identifikasi dan memahami bagaimana data akan pindah melalui sistem dan digunakan dalam perusahaan. Yang pertama yaitu basic arsitektur, yang dimana pengguna dapat mengakses data secara langsung yang berasal dari berbagai sumber data yang terkumpul menjadi satu. Arsitektur ini memiliki tiga bagian utama, yaitu data source, host, dan user. Data source adalah sumber data yang berupa database, aplikasi, repository. Yaitu tentang sebuah pengguna dari data warehouse. Selanjutnya yaitu nomor 2, staging area arsitektur, yang dimana ada penambahan staging area yang berfungsi sebagai tempat penampungan sementara untuk data-data transaksional sebelum diteruskan ke warehouse. Data transaksional yang berasal dari data source akan dirapikan, dibersihkan, dan diproses terlebih dahulu di dalam staging area agar data yang masuk ke dalam warehouse adalah data yang benar-benar diperlukan dalam proses analisis. Selanjutnya yaitu staging area and data mart arsitektur.
yaitu adanya penambahan data mart yang dikombinasikan dengan staging area. Data mart adalah sebuah data warehouse berskala kecil yang ditujukan untuk organisasi bisnis dengan kebutuhan khusus. Keperluan menganalisis data marketing hanya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh dari data warehouse itu sendiri ya. Jadi berdasarkan pengertiannya, data warehouse itu kan adalah sebuah repository data tersimpan secara elektronik, yang dimana data warehouse ini didesain untuk memfasilitasi pelaporan dan analisis data menjadi bentuk informasi yang lebih bernilai. Jadi di sini ada semacam seperti convert data agar lebih bernilai. Nah, sebelum masuk ke ilustrasi ya, ini ada contoh daripada data warehouse. Saya ambil dua contoh, yaitu Amazon Redshift dan BigQuery dari Google. Salah satu marketplace terbesar yaitu Amazon Redshift. Amazon Redshift ini menawarkan data warehouse berupa sistem penyimpanan cloud, dan mereka juga memiliki fitur unggulan yaitu analisis prediktif dan analitik aliran real time yang dapat menemukan kebutuhan klien dengan cepat. Nah, lalu apakah Google termasuk data warehouse? Nah, bagi saya itu termasuk. Contohnya itu BigQuery yang masuk pada sistem Google Cloud Platform. Nah, BigQuery ini adalah platform sebagai layanan yang mendukung query menggunakan SQL. Selanjutnya dari contoh ilustrasinya dikatakan bahwa ada sebuah reaksi real time event yang manusia lakukan begitu. Nah, contohnya yaitu penelusuran dengan menggunakan Google Search, kemudian ada yang melakukan pencarian barang dan melakukan belanja, yang nantinya ada mobilitas pergerakan perekonomian, penggunaan transportasi angkut barang gitu ya. Kemudian ada pencarian lokasi dan pencatatan mobilitas masyarakat melalui GPS yang ada di Google Maps. Nah, dari sini semua yang kita lakukan itu bisa tercatat, kan kalau bisa dilihat di Google Trends. Di Google Trends ini biasanya besar nilainya bagi mereka yang bergerak pada bidang analisis. Jadi mereka bisa menganalisis apa yang masyarakat perlukan. Di akhir ini Google ini mengeluarkan sebuah report analisis prediktif mengenai mobilitas masyarakat di era COVID-19. Jadi mereka ini mengeluarkan kesimpulan berupa data-data nasional seperti ini. Data nasional ini memuat retail rekreasi bahwa mereka turun, kemudian toko bahan dan makanan, apotek bahkan naik karena kondisinya COVID gitu, kemudian aman malah meningkat, kemudian pusat transportasi menurun dan tempat kerja menurun, kemudian area pemukiman meningkat 4%. Google juga memberikan gambaran ya di Bali itu gimana perubahan mobilitasnya. Dan jadi data-data inilah yang merupakan cerminan fungsi dari data warehouse yang mampu memfasilitasi pelaporan dan analisis data menjadi bentuk informasi yang lebih bernilai. Nah, dari data ini maka mereka bisa melakukan kerjasama dengan Salesforce. Sekian presentasi dari kami. Saya ucapkan terima kasih.